Nah, oke adik-adik sekalian, berjumpa lagi di channel Matematika Trend. Nah, kesempatan ini kita akan membahas mengenai TPS UTBK kuantitatif berbahasa Inggris dengan topik eksponen. Nah, sekarang kalian coba dulu, nanti kalau misalnya kalian tidak bisa, kamu simak ke pembahasannya, kamu lihat ke pembahasannya. Tetap semangat dan berusaha terus, yakin dan percayalah kamu pasti bisa. Kita masuk ke pembahasan yang nomor 1. Nah, jika akar 0,3 tambah akar 0,08 sama dengan akar A tambah akar B, then the value of 1 per A tambah 1 per B sama dengan. Nah, yang ditanya adalah nilai daripada 1 per A tambah 1 per B. Nah, dikasih tahu persamaannya yang ini. Nah, caranya gini dia. Akar yang ini saya pecahkan dulu. 0,3 ini kan sama dengan 3 per 10. Kemudian ditambah, yang ini berarti akar 8 per 100. Sama dengan akar A ditambah akar B. Nah, kemudian yang ini kan bisa kita akarkan. Artinya, akar 3 per 10 ditambah akar 8 itu sama dengan 2 akar 2 ya. Ini 2 akar 2, akar 100 itu sama dengan 10. Sama dengan akar A ditambah akar B. Nah, sekarang yang ini kita sederhanakan yang di dalam akar ini. Nah, berarti ini sama dengan akar, ini kan 3 per 10 tambah 2 akar 2 per 10. Kalau misalnya ini saya ubah ke bentuk pangkat yang dalam akar ini, berarti ini sama dengan akar 2 ditambah 1 per akar 10 dipangkatkan dengan 2. Tujuannya supaya hilang akar ini. Paham ya? Sama dengan akar A ditambah dengan akar B. Nah, mungkin ada pertanyaan, apakah sama 3 per 10 tambah 2 akar 2 per 10 itu dengan akar 2 tambah 1 per akar 10 pangkat 2? Itu sama ya. Nah, sekarang gini, perhatikan. Akar 2 tambah 1 per akar 10 dipangkatkan dengan 2. Sama dengan, nah akar 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 ya. Nah, kemudian ditambah 2 ini kalikan ke pembilang ini. Berarti 2 akar 2 dikalikan 1 ya. Nah, ditambah dengan 1 pangkat 2 itu 1 per akar 10 pangkat 2 itu sama dengan 10. Maka ini hasilnya 2 tambah 1 3 ya. 3 tambah 2 akar 2 per 10. Ternyata sama hasilnya dengan yang ini. Yang ini. Ya kan? Ini kan sama juga dengan 3 per 10 ditambah 2 akar 2 per 10. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjut ke soal ini. Berarti ini kan bisa kita coret yang ini. Jadi yang tinggal adalah ini. Akar 2 tambah 1 per akar 10. Yang ini kita sederhanakan lagi. Artinya akar 2 per akar 10 ditambah 1 per akar 10. Ya kan? Sama dengan akar A ditambah akar B. Nah, yang ini kan bisa kita sederhanakan menjadi 1 per akar 5. Yang ini 1 per akar 10, dia tetap ya. Sama dengan akar A ditambah dengan akar B. Nah, sekarang perhatikan. Yang ditanya di soal itu adalah 1 per A tambah 1 per B. Nah, padahal di sini penyelesaiannya 1 per akar 5 itu sama dengan akar A. 1 per akar 10 itu sama dengan akar B. Berarti kita harus cari dulu A-nya berapa. 1 per akar 5 ini kan sama dengan akar A. Ini kita kuadratkan supaya dapat A-nya. Maka dari sini kita peroleh A-nya sama dengan 1 per 5.
5. Nah, hal yang sama kita lakukan juga ya, yang B-nya. Maka dari sini kita peroleh B-nya sama dengan 1/10. Nah, yang ditanya 1/A ditambah 1/B, ini sama dengan 1/1/5, ini sama dengan 5, ditambah 1/1/10, ini sama dengan 10. Maka 5 tambah 10 itu sama dengan 15. Ini dia jawabannya, yang C. Masuk ke teknik pembahasan yang nomor 2. It is known that A bigger 1 and B bigger 0. Nah, jika AB sama dengan A pangkat B dan A per B sama dengan A pangkat 3B, then the value of A is. Nah, yang ditanya adalah berapakah nilai A-nya. Itu yang ditanya. Nah, dengan syarat dikasih tahu di soal bahwasannya A itu harus lebih besar daripada 1 dan juga B itu lebih besar daripada 0. Nah, berarti cara mengerjakannya kayak gini. Kita masuk ke sini dulu pertama sekali. Berarti yang pertama adalah AB sama dengan A pangkat B. Nah, maka dari sini kita peroleh nilai B-nya sama dengan A pangkat B per A. Kemudian kita gunakan sifat eksponennya, yaitu kalau A pangkat M per A pangkat N ini sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, berarti yang ini B sama dengan A pangkat B dikurang 1. Nah, 1 itu dari sini ya. 1 itu biasanya nggak dituliskan. Inilah yang kita peroleh dari persamaan yang pertama. Sekarang masuk kita ke persamaan yang kedua, yaitu A per B sama dengan A pangkat 3B. Nah, maka dari sini kita sederhanakan. A sama dengan A pangkat 3B kemudian dikalikan dengan B. Kita kali silang dia. Maka dari sini kita peroleh B sama dengan A per A pangkat 3B. Nah, berarti hal yang sama kita gunakan dengan sifat ini. Berarti B-nya sama dengan A dipangkat 1 kurang 3B. Inilah yang kita peroleh dari persamaan yang kedua. Nah, berarti dari persamaan 1 ini kita peroleh B-nya, dari persamaan kedua ini kita peroleh B-nya juga. Maka A pangkat B dikurang 1 ini sama dengan A pangkat 1 dikurang 3B. Nah, maka dari sini kita peroleh B kurang 1 sama dengan 1 dikurang 3B. Pangkatnya aja kita ambil kalau basisnya sama. Paham ya? Nah, berarti negatif 3B ini berpindah ruas menjadi B tambah 3B 4B sama dengan negatif 1 ini berpindah ruas juga. 1 tambah 1 2. Maka dari sini kita peroleh B-nya sama dengan 2 dibagi 4 1/2. Nah, ternyata di soal yang ditanya itu adalah nilai A-nya. Kita substitusikanlah B-nya ke persamaan salah satu di antara yang kedua ini. Nah, kita coba masukkan ke persamaan yang pertama. Setengah sama dengan A dipangkat B kurang 1. Maka ini setengah dikurang 1. Nah, jadi setengah sama dengan A pangkat negatif setengah. Nah, misalkan langsung kita pangkat negatif 2. Yang ini juga sama, pangkat negatif 2. Maka ini hasilnya adalah 1/2 pangkat negatif 2 sama dengan yang ini negatif 1/2 dikalikan dengan negatif 2. Ini sama dengan A. Maka dari sini kita peroleh A-nya sama dengan 4. Ini dia jawabannya. Nah, sifat yang kita gunakan 1/A pangkat negatif N itu sama dengan A pangkat N.
kemudian kalau A pangkat M dipangkatkan dengan N, ini sama dengan A pangkat M dikalikan dengan N. Paham ya? Makanya ini tadi kita kalikan, hasilnya 1. Nah, berarti A nya sama dengan 4. Jawabannya yang E. Kita lanjut ke pembahasan yang nomor 3. The value of Y that satisfies the question. Nah, maksudnya begini, value itu kan nilai. Berarti yang ditanya itu adalah berapakah nilai Y dari persamaan yang dikasih tahu ini. Nah, caranya kayak gini kita buat. Perhatikan persamaannya. Masing-masing mempunyai basis A. Nah, berarti boleh kita keluarkan 2 pangkat 2016-nya, pangkat terkecilnya di antara yang ketiga ini. Nah, dikalikan dengan yang ini 1. Karena 2 pangkat 2016 kali 1 hasilnya segini. Kemudian ditambahkan dengan di sini 2 pangkat 1. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena kalau dia kita kalikan A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambahkan dengan N. Di sini kan 1, ini 2016, kalau kita tambahkan hasilnya 2017, berarti sama artinya. Nah, kemudian yang 2018 ini kita ubah lagi, di sini jadi tambah 2 pangkat 2. Tutup kurung dibagi dengan 14. Sama dengan 2 pangkat Y. Nah, ini juga sama porsinya ya. Kenapa ini bisa jadi 2 pangkat 2? Dasarnya dari sini juga. Nah, berarti 2 pangkat 2016 yang ini hasilnya adalah 1 tambah 2, 3 tambah 4, berarti ini 7. Nah, dibagi dengan 14 sama dengan 2 pangkat Y. Nah, kemudian si 7 ini kita coret dengan 14. Berarti di sini tinggal berapa? Tinggal 2. Nah, jadi yang tinggal itu adalah 2 pangkat 2016 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 2 pangkat Y. Nah, sifat yang kita gunakan di sini adalah A pangkat M per A pangkat N, ini sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, M-nya kan di sini 2016, N-nya di sini 1. Maka kita kurangkan aja. Dari sini kita peroleh hasilnya 2 pangkat 2015 sama dengan 2 pangkat Y. Nah, maka Y-nya sama dengan 2015. Jawabannya yang kita lanjut ke pembahasan yang nomor 4. The value of this equation. Artinya gini, persamaan ini sama dengan berapa, itu maksudnya. Nah, berarti sebelum kita mengerjakan ini kita harus tahu dulu kalau misalnya akar X ya, kalau misalnya di sini N, di sini M, kalau kita ubah ini ke bentuk pangkat, ini sama dengan X pangkat M per N, ya kan? Nah, kemudian sifat yang akan kita gunakan nanti itu adalah A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, ini sama dengan A pangkat M ditambahkan dengan N. Nah, berarti masuk kita ke soalnya. Soal ini bisa kita ubah menjadi X pangkat 2 per 6 dikalikan dengan, nah sekarang perhatikan ya, X pangkat 2 nya dulu saya ambil yang ini, kemudian akar ini saya ubah menjadi X tambah 1 pangkat setengah, ya kan? Nah, kalau nggak ada dituliskan di sini berarti itu sama halnya dengan 2. Nah, kemudian ini dipangkatkan dengan ini 3, maka ini kita buat 1 per 3. Nah, dibagi dengan yang ini X dikalikan dengan X tambah 1 dipangkat 1 per 6. Nah, kemudian yang ini kita selesaikan dulu pangkatnya ini. Berarti sifatnya apa? Kalau dia A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, ini sama halnya dengan A pangkat M dikalikan dengan N. Nah, jadi hasilnya adalah X pangkat 2 per 6 dikalikan dengan X pangkat 2, berarti 2 ini kita kalikan ke 1 per 3 nya yang ini.
Nah, hasilnya berapa? X pangkat 2 per 3. Nah, kemudian dikalikan X tambah 1. Nah, kemudian si setengah ini kita kalikan juga kemari. Maka hasilnya 1 per 6 dibagi dengan X dikalikan dengan X tambah 1 pangkat 1 per 6. Nah, selanjutnya kita gunakan sifat yang ini. Sama dengan X dipangkat 2 per 6 ditambah 2 per 3. Ini sama dengan 2 per 3 ini. Kita ubah ke per 6, berarti ini sama dengan 4 per 6. 2 per 6 tambah 4 per 6 berarti 6 per 6. Ini pangkat 1, nggak usah kita tulis ya. Dikalikan dengan X tambah 1 pangkat 1 per 6. X pangkat 2 per 6 ini nggak usah kita kalikan ke X tambah 1 pangkat 1 per 6, karena ini operasinya perkalian. Paham ya? Nah, kemudian dibagi dengan X dikalikan dengan X tambah 1 pangkat 1 per 6. Sama dengan, nah berarti ini sudah sama pembilang sama penyebutnya, berarti ini bisa kita coret dengan yang ini. Hasilnya sama dengan 1. Nah, maka jawabannya yang A. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang nomor 5. The value of this equation sama dengan titik-titik. Nah, artinya gini, nilai dari persamaan ini sama dengan berapa? Itu maksudnya. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu beberapa konsepnya. Akar A ditambah B dikurang 2 akar A dikalikan dengan B, ini sama dengan akar A dikurang akar B. Ini harus paham ya. Nah, sekarang masuk kita ke soalnya. Akar yang ini 8 per 15. Kemudian yang ini 1 per 15. Nah, kalau misalnya kita buat di kertas coret-coretnya boleh. Berarti ini 8 per 15 itu sama dengan, kemudian 1 per 15 itu sama dengan titik-titik ditambah titik-titik, kan gitu ya. Titik-titik dikalikan dengan titik-titik. Angkanya harus sama, nggak boleh berbeda. Berarti ini sama dengan, yang ini saya buat aja 1 per 3, kemudian 1 per 5. Nah, berarti ini juga sama. 1 per 3, 1 per 5. Kalau ini kita jumlahkan kan hasilnya 8 per 15. Paham ya? Nah, berarti di sini kita buat itu adalah 1 per 3 ditambah 1 per 5 dikurang 2 akar 1 per 3 dikalikan dengan 1 per 5. Maka hasilnya ini sama dengan berapa? A-nya kan berarti 1 per 3. Maka ini adalah akar 1 per 3. Akar 1 itu kan sama dengan 1 ya. Maka ini 1 per akar 3 aja kita buat ini. Kemudian dikurang B-nya sama dengan 1 per 5. Akar 1 itu sama dengan 1. Berarti ini sama dengan 1 per akar 5. Ini jawabannya. Yang B dia. Kita lanjut ke pembahasan yang nomor 6. The value of X that satisfies. Artinya nilai X dari persamaan ini sama dengan berapa? Itu maksudnya. Ini persamaannya. Nah, berarti mengerjakan ini kita harus pecahkan nanti dia. Kita harus sederhanakan. Berarti kita gunakan sifat kalau dia A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, ini sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, kemudian kalau A pangkat M dipangkatkan dengan N, ini sama dengan A pangkat M dikalikan dengan N. Nah, berarti masuk kita ke soalnya. 2 pangkat X per si 4 ini kita pecahkan menjadi 2 pangkat 2. Berarti 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan X tambah 2. Sama dengan 19 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 4. Nah, dikalikan dengan 4 ini juga sama ya. 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan X. Nah, kenapa kita ubah dia ke pangkat 2?
Karena pada dasarnya di sini basisnya sama dengan 2, basis yang paling kecilnya. Nah, berarti ini sama dengan 2 pangkat X per 2 dipangkat. Nah, sekarang kita gunakan sifat yang ini. Berarti kita kalikan 2 ke sini. 2 kali X, 2X, 2 kali 2 ditambahkan dengan 4 sama dengan 2 pangkat 4 dikalikan dengan 2 pangkat 2X. 2 ini kita kalikan ke X-nya. Nah, berarti 2 pangkat X per 2 pangkat 2X ditambah 4 sama dengan, ini kita gunakan sifat yang pertama ini. Maka 2 pangkat 4 tambah 2X. Nah, selanjutnya kita kali silang aja. Ini kan per 1. Satunya nanti dikalikan dengan 2 pangkat X hasilnya. 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2X ditambah 4 dikalikan 2 pangkat 4 tambah 2X. Nah, 2 pangkat X sama dengan, yang ini kita gunakan sifat yang pertama juga. Kita tambahkan dia pangkatnya, berarti 2 pangkat 2X tambah 2X sama dengan 4X. 4 tambah 4 itu sama dengan 8. Nah, jadi dari sini kita peroleh X itu sama dengan 4X ditambah 8. Kalau basisnya sama, ambil aja pangkatnya langsung. Nah, berarti ini berpindah ruas. Hasilnya berapa? Negatif 3X sama dengan 8. Maka X-nya berapa? X-nya sama dengan negatif 8 per 3. Ini dia jawabannya. Maka pilihannya yang B. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang nomor 7. Jika X-nya adalah segini dan X pangkat Y-nya sama dengan 64. Yang ditanya adalah, then the value of X tambah Y sama dengan berapa? Artinya nilai dari X tambah Y ini sama dengan berapa? Berarti nanti kita masing-masing mencari nilai X-nya berapa dan juga nilai Y-nya berapa. Nah, sekarang masuk kita ke persamaan yang pertama ini dulu, yang ini. X sama dengan, nah sekarang perhatikan yang ini ya. Ini sama konsepnya dengan soal yang nomor 3 tadi. Berarti kita buat pangkat yang paling kecilnya. Jadi di sini 2 pangkat 2016 dikalikan dengan, di sini jadi 2 pangkat 1. 2016 tambah 1 itu adalah 2017. Kemudian di sini di berapa? Dikurang 1. Nah, dibagi dengan, yang ini juga sama porsinya kita buat. Kita ambil pangkat yang paling kecilnya, dalam kurung di sini jadi 2 pangkat 1 dikurang 1. Nah, inilah si X-nya. Berarti ini bisa kita coret ya, karena ini sama. Ini kita coret dengan ini. Nah, X-nya sama dengan, ini kan 2 pangkat 2016, yang ini 2 pangkat 2014. Nah, kita gunakan sifat yang A pangkat M per A pangkat N, ini sama dengan A pangkat M kurang N. Nah, maka kita kurangkan. Nah, ini sama dengan berapa? 2 pangkat 2016 dikurang 2014 itu sama dengan 2 ya. Maka X-nya sama dengan 4. Ini dia X-nya. Nah, sekarang masuk kita ke sini. X pangkat Y sama dengan 64. Nah, berarti ini X-nya kita ganti aja menjadi 4. 4 pangkat Y sama dengan 64. 4 pangkat berapa supaya 64? Maka dari sini kita peroleh Y-nya sama dengan 3. Nah, maka nilai dari X tambah Y itu adalah 4 tambah 3 sama dengan 7. Jawabannya yang D. Kita lanjut ke pembahasan yang nomor 8. Nilai dari 1 kurang X dari persamaan yang dikasih tahu, yang ini persamaannya sama dengan berapa? Itu maksudnya value nilai. Nah, berarti caranya gini. Pertama sekali kita hilangkan dulu akar ini.
Nah, cara menghilangkan akar itu kita buat pangkat 2. Si 8 ini kan sama dengan 2 pangkat 3 ya. Nah, kemudian dipangkatkan dengan 3 dikurang X. Nah, dia kan akar. Berarti kalau misalnya akar itu kita ubah ke bentuk pangkat, ini sama dengan 1/2. Sama dengan, si 4 ini juga sama, 2 pangkat 2 dikalikan dengan 2 pangkat 1 kurang 2X. Nah, kita kan mau menghilangkan akar ini atau pangkat setengah ini, berarti ini kita pangkatkan dengan 2. Yang ini juga sama, pangkat 2. Yang ini kita kalikan ke sini. Berarti ini sama dengan berapa? 2 pangkat 3 kali 3, 9. 3 kali kurang X, berarti ini kurang 3X. Nah, setengah ini kan sudah hilang ya. Dengan ini, udah habis dia. Sama dengan, nah sekarang yang ini. Yang ini tadi kita gunakan sifat yang kayak gini dia. A pangkat M, A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Ini kita tambahkan dulu. Nah, berarti 2 pangkat 2 tambah 1 itu sama dengan 3 dikurang 2X. Ini masih ada pangkat 2-nya. Nah, kita gunakan sifat yang A pangkat M dipangkatkan dengan N. Ini sama dengan A pangkat M dikalikan N. Maka si 2 ini kita kalikan dia ke semua ini. Ya kan? Nah, berarti 2 pangkat 9 kurang 3X sama dengan 2 pangkat 3 kali 2, 6. 2 dikalikan negatif 2X, yang ini negatif 4X. Nah, perhatikan basisnya kan sudah sama. Berarti kita langsung angkat pangkatnya. Jadi 9 kurang 3X ini sama dengan 6 dikurang 4X. Nah, negatif 4X ini berpindah ruas ke sini. Berarti jadi tambah ya. Negatif 3X tambah 4X hasilnya X sama dengan. Nah, kemudian si 9 ini berpindah ruas menjadi negatif. Jadi 6 kurang 9 sama dengan negatif 3. Nah, yang ditanya apa? Berapakah nilai dari 1 dikurang X? X-nya kan negatif 3, maka dari sini 1 negatif 3 menjadi tambah. Hasilnya 4. Ini dia jawabannya. Berarti yang E.